Hola, saya Fikri. Selamat datang di History Project, channel yang akan membahas peristiwa dan perspektif berbeda terkait peristiwa sejarah. Topik kali ini, kita akan mempertanyakan hari lahir bangsa dan negara Indonesia. Kembali ke topik kita, 17 Agustus bukanlah hari lahir Indonesia. Di sini saya ingin menekankan bahwa tidak ada fakta baru, saya hanya berusaha untuk kembali menginterpretasikan dan melihat dari perspektif yang berbeda. Yang saya maksud bukan hari lahir Indonesia adalah bukan hari lahir negara dan bangsa Indonesia. Terkait negara, menurut Miriam Budiarjo, unsur negara itu ada penduduk serta wilayahnya, kemudian ada pemerintahan, dan juga ada kedaulatan. Kedaulatan ini menurut Miriam Budiarjo, kedaulatan ke dalam dan juga keluar. Terkait wilayah, ini memang sudah dibahas di BPUPKI, jadi sudah ada lah ya. Penduduk, ya masyarakat yang tinggal di atas wilayah tersebut. Kemudian kedaulatan, ya ini memang relatif ya, bisa diperdebatkan. Karena dari luar juga baru sebagian mengakui, dari dalam ada sebagian kalangan priayi yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini yang agak krusial terkait pemerintah. Ya, 17 Agustus Indonesia tidak punya pemerintahan. Dalam sidang BPUPKI pun belum membahas pemerintahan. Pemerintahan itu baru ada setelah pengesahan di PPKI tanggal 18, 19, dan 22. Indonesia baru punya presiden itu tanggal 18 Agustus 45. Dan sehari setelahnya baru punya kementerian. Jadi dari sini bisa dilihat bahwa Indonesia atau negara Indonesia baru ada beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan. Oke. Kemudian dari sisi bangsa, mengutip kamus Oxford, bangsa itu adalah sekelompok masyarakat yang sangat besar, disatukan oleh keturunan, kemudian maksudnya keturunan yang sama, kemudian sejarah yang sama, budaya yang sama, atau bahasa yang sama. Dan mereka tinggal dalam satu teritori atau dalam satu negara. Nah, melihat bangsa Indonesia, apakah lahir 17 Agustus 1945? Rasanya tidak. Karena bangsa Indonesia pertama bukan karena kesamaan budaya, bukan karena kesamaan bahasa, kemudian juga keturunan ya tentu saja berbeda-beda. Indonesia ini multikultural, jadi tidak disatukan oleh kesamaan budaya. Kecenderungannya Indonesia ini disatukan oleh sejarahnya. Lalu kapan sejarah menyatukan masyarakat di Indonesia ini, di Kepulauan Nusantara? Itu terjadi jauh sebelum 17 Agustus 1945. Kita bisa menggunakan dua rujukan. Pertama adalah pembentukan Perhimpunan Indonesia. Ini adalah perhimpunan pelajar dan mahasiswa Indonesia di Belanda yang terbentuk tahun 1908. Ya, memang kita bisa memperdebatkan juga karena awalnya mereka menggunakan istilah Perhimpunan Hindia. Tapi apapun itu merujuk pada entitas masyarakat di Indonesia, di Nusantara. Kalau itu memang masih lemah, kita bisa menggunakan Sumpah Pemuda. Di sini terjadi di tahun 1928. Para pemuda di Nusantara, di Indonesia, itu menyatakan komitmennya satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Dan dari situ jelas bahwa saat itulah lahir bangsa Indonesia 1928. Kembali ke pernyataan di awal,
ya memang 17 Agustus 1945 itu bukan hari lahir bangsa Indonesia. Dari dua pendekatan ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa bangsa Indonesia lahir jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Negara Indonesia itu lahir beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan. Lalu proklamasi kemerdekaan itu apa? Proklamasi kemerdekaan adalah pernyataan bangsa Indonesia bahwa mereka sudah merdeka, terlepas sudah ada negara atau belum. Saya rasa itu inti dari video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau nggak suka silahkan dislike. Kalau suka boleh like dan share. Kalau punya opini berbeda silahkan tinggalkan komentar di bawah. Selamat Hari Kemerdekaan. Semoga bangsa dan negara Indonesia semakin maju. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.